Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang, bagaimana cara pengajuan dari dana cicil? Di sini saya mengajukan dana cicil itu tanggal 13 Mei, maka pembayarannya itu akan 13 bulan depan. Seperti itu ya. Kalau misalkan 13 April, maka pembayaran bulan depan 13 Mei. Jadi tetap bakalan tanggal 13. Kecuali pay letter ya. Pembelanjaan atau pembelanjaan produk yang bulan-bulan sebelum bulan April maka akan masuk ke bulan April, yang pembelanjaan bulan April akan tagihannya ke bulan Mei. Kalian bisa klik di sini tagihan lainnya ya yang ada di dana cicil. Nominal tagihan yang harus dibayar. Nah, ini bulan Mei, teman-teman, ini bulan April. Alhamdulillah di sini 2 bulan lagi ini bakalan beres ya, teman-teman. Nah, kalau udah beres ataupun kalian lunasi semua, apa boleh, Bang? Biasanya boleh-boleh saja, tapi kalau misalkan dilunasi semua biasanya untuk pembayaran ataupun untuk pengajuan dana cicil itu ya berikutnya bakalan ditolak karena pembayarannya itu terlalu cepat, tidak sesuai dengan jatuh tempo. Kalau jatuh tempo tanggal 13, di sini kalian bayarnya ya minimal tanggal 10 atau tanggal 11. Jadi tidak terlambat ya. Kalau takut gagal ya tanggal 10 kalian sudah lunasi ya. Di sini saya sudah membayar di bulan April, jadi tagihan bulan Mei sudah muncul untuk di dana cicil ya. Nah, untuk riwayat tagihannya di sini kalian bisa lihat ya, klik riwayat tagihan untuk dana cicil. Nah, yang ini ya. Untuk bulan 2 ya ini sudah lunas, sudah saya bayar kemarin ya, jatuh tempo tanggal 13 April ya, teman-teman. Saya sudah membayar tanggal 11. Alhamdulillah ya. Di skemanya seperti itu. Kenapa, Bang, pengajuan dana cicil saya ditolak? Biasanya karena pembayarannya terlalu cepat atau malah melunasi semuanya. Sama aja dengan pembayaran pinjaman tunai, kalau terlalu cepat biasanya akan ditolak seperti itu. Kalau misalkan ini limit dari pay letternya masih banyak, kredibilitas dari pay letter yang ada di Akulaku itu bagus ya, berjalan dengan baik, pembayarannya lancar seperti itu, limitnya sudah di atas 4 juta, biasanya untuk pengajuan dana cicil itu selalu diterima seperti itu ya. Jadi kalau misalkan akun baru, dana cicilnya baru muncul, usahakan kalian lunasi dulu pay letter yang ada di Akulaku, ataupun kalau tidak dilunasi bulan ini bayarnya itu tidak terlambat. Alhamdulillah biasanya dana cicil juga bakalan di ACC ya. Nah, di sini untuk pengajuan dana cicil itu saya juga awalnya itu ditolak, teman-teman ya. Nah, untuk pengajuannya, untuk pembayarannya sudah ada di sini. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Untuk pengajuan dari dana cicil itu biasanya bisa lihat di menu untuk layanan pinjamnya ya. Nah, beberapa notifikasi pembayaran berhasil tanggal 12 itu sebesar 774 ya, ataupun sebesar 1 juta sudah saya bayarkan seperti itu. Promo pinjaman di sini selalu ada ya, pinjaman itu selamat kamu terpilih ajukan pinjaman. Biasanya itu kredibilitas dari Akulakunya berjalan dengan baik, biasanya akan cepat di ACC seperti itu. Jadi kalau misalkan akunnya itu tidak dipakai belanja ya, tidak dipakai bayar tagihan listrik, terus tidak menggunakan pay letter, tiba-tiba mau mengajukan dana cicil, biasanya bakalan ditolak seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk di menu pay letter ini jangan lupa teman-teman kalian selalu mengisi ya beberapa data-data di sini. Ini saya sudah mengisi, kalian bisa untuk isi perbarui ya, untuk otorisasi ataupun otorisasi dari keamanan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau mau membuka dana cicil ini harus menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu PU bukan BPU ya, teman-teman.
Nah, kalau sudah misalkan memasukkan BPJS ke Tenagakerjaan, selang 1 hari pun biasanya yang namanya dana cicil ini bakalan langsung terbuka, seperti itu ya teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, yang menyebabkan peminjaman ataupun dana cicilnya ditolak ataupun tidak terbuka karena kalian punya tunggakan di Bank BNC, di Bank UKU, di Kredipo, dan di UATAS. Karena ini sudah bekerja sama dengan bank-bank yang di bawah yang sudah OJK seperti itu. Bagaimana Bang kalau misalkan saya terlambat ini untuk pembayaran, terlambat sebulan, terlambat 2 bulan? Itu berbahaya sekali ya. Biasanya pulihnya itu biasanya 5 tahun baru dari skor kredit yang ada di OJK itu kalian bakaran bersih kembali. Dan untuk beberapa menu dana cicil atau pinjaman ataupun paylaternya akan aktif kembali. Jadi usahakan yang pernah gagal bayar itu selalu perhatikan skor kreditnya ya. Kalau gagal bayar nanti untuk pengajuan ke bank-bank lain akan selalu ditolak seperti itu. Nah, itu mungkin informasinya ya teman-teman tentang dana cicil, cara membuka dan cara mengajukan, kenapa ditolak terus seperti itu ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.